Di bagian awal film kita langsung diperlihatkan dengan dua tokoh dalam film. Dua tokoh tersebut salah satunya bernama Kolonel Kim. Ia merupakan seorang perwira tentara yang baru saja tiba di Korea setelah menjalankan tugas perang di Vietnam. Sementara yang satu ini adalah Kapten Kyung. Ia telah dipindah tugaskan untuk membantu Kolonel Kim. Kapten Kyung di sini terlihat sangat mengidolakan Kolonel Kim. Saat Kolonel Kim sedang makan malam bersama istrinya bernama Lee Suk, Kolonel Kim melihat tanggal-tanggal kalender yang telah dilingkari. Ia kemudian menanyakan pada istrinya, dan istrinya menjelaskan bahwa di tanggal-tanggal yang dilingkari tersebut dirinya sedang berada pada masa subur-suburnya. Lalu mereka pun melakukan mantap-mantap. Setelah mantap-mantap bersama istrinya, Kolonel Kim kemudian pergi keluar sambil udut untuk melihat rumah Kapten Kyung. Tiba-tiba ia melihat banyak burung dalam sangkar di rumah Kolonel Kyung tersebut. Ia kemudian mendekatinya. Saat ia menyemburkan asap rokok ke salah satu sangkar burungnya, tiba-tiba datang seorang wanita cantik bernama Gi-un. Karena namanya di sini haralase pisan, kita ubah karakter orang ini bernama Wilona saja. Nah, jadi kita rubah karakter Gi-un ini menjadi Wilona saja. Wilona kemudian menegurnya dan mengatakan bahwa burung tidak suka diperlakukan seperti itu. Wilona yang tidak mengetahui bahwa Kolonel Kim ini adalah atasan suaminya, ia menanyakan apakah Kolonel Kim tinggal di dekat sini. Kolonel Kim kemudian ungek berarti iya. Pertemuan pertama itu membuat Kolonel Kim merasa berdebar-debar dan jatuh cinta kepada Wilona. Namun ia berusaha memendamnya. Keesokan harinya Kolonel Kim dan istrinya juga istri-istri tentara lainnya menggelar sebuah kunjungan ke rumah sakit untuk melihat dan menjenguk tentara korban pasca perang Vietnam. Namun saat melihat keadaan pasien, tiba-tiba suatu insiden mengejutkan pun terjadi, di mana salah satu pasien yang trauma dengan perang tersebut, ia menyandra seorang wanita dengan todongan pisau. Dan ternyata wanita itu adalah Wilona, istrinya Kapten Kyung. Sementara itu Kolonel Kim berusaha menyelamatkan Wilona dari salah satu pasien trauma perang tersebut. Dan pada akhirnya Wilona pun terluka di bagian bahunya. Pada keesokan harinya Kolonel Kim bertemu dengan Kapten Kyung. Kolonel Kim lalu meminta izin pada Kapten Kyung untuk menjenguk istrinya yang sedang dirawat di sebuah rumah sakit. Saat Kolonel Kim ke rumah sakit, ia membawa sebuah buket bunga untuk Wilona. Wilona yang melihat buket bunga itu kemudian memuji bahwa bunga yang dibawa Kolonel Kim sangat indah dan akan lebih indah lagi kalau bunga itu terus hidup. Di sini Kolonel Kim dan Wilona membuat suatu percakapan yang membuat mereka semakin dekat. Singkat cerita, Kapten Kyung mengundang atasannya yaitu keluarga Kolonel Kim untuk makan malam di rumahnya. Kolonel Kim dan istrinya pun mengunjungi rumah Kapten Kyung. Saat Kapten Kyung sedang memperkenalkan produk terbaru cara membuat kopi kepada Lee Suk, Kolonel Kim menulis pesan kepada Wilona bahwa ia ingin bertemu Wilona di luar. Wilona yang awalnya tidak menanggapi kemudian membalasnya dan mengajak Kolonel Kim untuk bertemu di suatu gereja pada jam 2 siang. Keesokan harinya Kolonel Kim dan Wilona pun bertemu di depan gereja. Kolonel Kim kemudian mengajaknya untuk pergi ke suatu tempat. Perasaan cinta yang selama ini disimpan akhirnya mereka salurkan dengan berhubungan mantap-mantap di dalam mobil. Beberapa hari kemudian Kolonel Kim terlihat kepikiran terus-menerus dengan sosok Wilona. Ia kemudian menghubungi seseorang untuk menugaskan Kapten Kyung pergi ke suatu tempat. Setelah itu Kapten Kyung memberitahu istrinya bahwa Kolonel Kim telah merekomendasikan dirinya untuk pergi menjalani tugas di suatu kota. Karena Kapten Kyung sudah pergi ke suatu kota, pada malam harinya Kolonel Kim datang ke rumah Kapten Kyung untuk bertemu dengan Wilona. Mereka lalu makan malam bersama. Namun setelah makan malam, Wilona malah mengajak Kolonel Kim ini untuk masuk ke kamarnya. Setelah di kamarnya, mereka pun melakukan percakapan yang pada akhirnya berhubungan mantap-mantap lagi. Mantap-mantap terus sampai bunyi tok. Keesokan harinya lagi-lagi Kolonel Kim mengajak Wilona untuk pergi ke suatu hotel. Saat sampai di hotel tersebut, Kolonel Kim lalu memutar sebuah lagu untuk mengiringi mereka berdansa. Mereka pun memulai perdansaan itu dan berujung pada hubungan mantap-mantap lagi. Mantap-mantap terus sampai bunyi tok. Setelah itu mereka kemudian pergi ke pantai. Di sini Wilona menceritakan pada Kolonel Kim tentang pernikahannya dengan Kapten Kyung, di mana mereka melakukan pernikahan itu secara paksaan karena dijodohkan oleh orang tuanya. Setelah selesai bercerita, lagi-lagi mereka melakukan hubungan mantap-mantap lagi. Bagai kecanduan kehanyiran oi. Pada malam harinya saat mereka di perjalanan untuk pulang ke rumahnya masing-masing, tiba-tiba Wilona mendapatkan sebuah kabar bahwa ibunya sedang sakit dan dirawat di sebuah rumah sakit.
Mereka pun langsung bergegas menuju ke rumah sakit tersebut. Namun setelah sampai, mereka berdua terkejut ketika melihat ada ibunya Kapten Kyung yang sedang menemani ibunya Winona. Beberapa saat kemudian, pada saat Kolonel Kim dan Winona akan pulang, tiba-tiba ibunya Kapten Kyung menarik Winona dan mengajaknya untuk berbicara. Di mana ibu mertuanya ini mengatakan pada Winona bahwa sebenarnya ia telah mengetahui tentang hubungan antara menantunya dengan Kolonel Kim tersebut. Namun si anjirnya di sini ibu mertuanya malah merestui mereka dan mendukung keputusan Winona. Diketahui ibunya Kapten Kyung tersebut sadar bahwa pernikahan antara anaknya dan Winona itu dilakukan secara paksaan. Setelah itu Kolonel Kim lalu mengantarkan Winona untuk pulang ke rumahnya. Setelah sampai, Winona mengatakan pada Kolonel Kim bahwa ibu mertuanya telah mengetahui tentang hubungan mereka dan menyerahkan semua keputusan padanya dan menanyakan pada Kolonel Kim tentang apa yang harus dia lakukan. Karena Kolonel Kim ini hanya diam saja tanpa kukulutus apa-apa, Winona kemudian bergegas untuk pergi dan sempat mengatakan padanya bahwa mereka tak usah bertemu lagi. Singkat cerita, saat Kolonel Kim pulang ke rumahnya, ia tiba-tiba diberi kejutan perayaan oleh istrinya, di mana perayaan tersebut untuk merayakan Kolonel Kim yang telah naik pangkat menjadi Brigadir Jenderal. Mereka akhirnya makan malam bersama. Di sini Kolonel Kim hanya bisa curi-curi pandangan dengan Winona. Di sini juga tiba-tiba Lee Suk memberitahu semua orang yang berada di situ bahwa dirinya sedang hamil besar. Teman-teman Lee Suk kemudian merasa senang dan memberikan ucapan selamat kepadanya. Akan tetapi Kolonel Kim dan Winona ini malah terkejut mendengar hal tersebut. Setelah itu Kolonel Kim menemui Winona di halaman rumahnya yang sedang membakar asin sepat. Ia memberitahu pada Winona bahwa dirinya akan mengajak Kapten Kyung pergi bersamanya ke tempat barunya, yaitu di Seoul, agar dirinya masih bisa bertemu dengan Winona. Akan tetapi Winona mengatakan bahwa dirinya tidak akan ikut bersama Kapten Kyung karena Winona sudah tak ingin bertemu lagi dengan Kolonel Kim. Di sini Kolonel Kim terkejut mendengarnya dan kemudian Winona langsung masuk lagi ke dalam rumah. Karena hal tersebut, pada akhirnya Kolonel Kim marah-marah kepada Winona di dalam rumah dan membuat keributan yang menjadi pusat perhatian semua orang. Kapten Kyung yang berusaha menahannya malah dipukuli oleh si Kolonel Koplok ini. Akibat hal tersebut, orang-orang yang berada di situ mengetahui hubungan antara Kolonel Kim dan Winona. Sementara itu Lee Suk yang melihat suaminya seperti itu hanya bisa diam saja dan tampaknya sakit hati. Bukan sakit hati lagi ini mah, euy. Setelah itu Kolonel Kim bertemu dengan ayah mertuanya, yaitu bapaknya si Lee Suk. Ia juga adalah komandan angkatan darat. Pertama-tama obrolan mereka masih slow-slow aja. Ayah mertuanya mengatakan padanya agar Kolonel Kim ini segera pindah ke Vietnam, karena hubungan gelapnya tersebut telah tersebar di Korea dan mencemarkan nama baiknya. Selang beberapa saat, tiba-tiba ayah mertuanya malah edan-edanan memaki-maki, memarah-marahi si kolonel ini karena dia telah mempermalukan anaknya. Pada keesokan harinya, Kolonel Kim mendatangi rumah Winona. Ia memberitahu pada Winona bahwa dirinya akan tugas lagi ke Vietnam. Dan Kolonel Kim juga bertanya pada Winona apakah dia mencintainya. Si Winona menjawab kalau dia mencintainya. Setelah itu Kolonel Kim mengajak Winona untuk kabur ke Vietnam bersamanya. Akan tetapi Winona menolaknya. Ia tidak mau bahwa gara-gara dirinya si kolonel ini malah menghancurkan dirinya. Mendengar hal tersebut membuat Kolonel Kim akhirnya kecewa. 2 tahun kemudian, pada suatu musim salju yang tiris nyelecep dugi ka ubun-ubun, Winona yang sedang berada di suatu tempat, tiba-tiba dirinya didatangi oleh 2 prajurit. Prajurit itu kemudian memberikan Winona sebuah foto, di mana foto tersebut adalah foto Kolonel Kim dan Winona. Prajurit tersebut memberitahu Winona bahwa Kolonel Kim telah meninggal pada saat melaksanakan tugasnya di Vietnam. Mendengar hal tersebut, Winona kemudian rewas dan menangis, di mana ia tak menyangka bahwa orang yang dicintainya telah meninggal, dan film pun tamat. Oke, terima kasih udah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video mantap-mantap lagi berikutnya. Oke, terima kasih. Bye.